Jadi gini kawan-kawan, dan semua yang dengerin juga ya, kawan-kawan kita umroh, nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan seperti tidak ada kebetulannya Anda ngedengerin kajian ini. Bahkan buat tim juga nih. Ya, Betul. betul. Bisa jadi ini jawaban doa kita. Ya Allah, saya pengen umroh. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya kok jodoh nggak datang-datang. Kok finansial saya sulit dan lain-lain. Bisa jadi mudah-mudahan ini salah satu jawaban doanya. Apa sih yang mau disampaikan dari pesan cintanya? Ini, ada nggak kita yang pernah menciptakan diri kita sendiri? Ada yang menciptain diri sendiri? Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Ada yang nyiptain berarti? Ada yang nyiptain. Kalau pulpen aja ada yang nyiptain, pasti yang nyiptain punya tujuan, ya nggak? Ya betul. Masalahnya banyak di hari ini yang dia sebenarnya pulpen, tapi berkeinginan jadi botol aqua, jadi kursi, jadi kamera, dan lain-lain. Artinya apa? Tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Robnya, penciptanya. Hidup pakai inginnya terus, bukan pakai inginnya yang ke atas. Hidup pakai nafsunya terus. Dia bahkan menjadikan, mohon maaf banget, menjadikan Allah kayak kantong ajaibnya Doraemon. Allah tuh tempat minta aja, Allah tempat ngabulin aja. Hanya diposisikan seperti itu. Gak salah. Tapi apa hanya itu? Problemnya adalah kita ini sering banget hidup pakai cara kita sendiri. Sehingga banyak errornya, banyak salahnya. Nah, sedangkan Allah tuh yang nyiptain kita kangen banget sama kita. Mas Fes tuh pasti udah punya anak kan? Udah punya anak. Alhamdulillah. Jauh aja rasanya gimana? Kangen. Yang nyiptain siapa? Yang nyiptain anak Mas siapa? Allah. Mas bukan? Bukan. Loh, kok bukan anaknya kangen? Nah itu Eh, bisa. Artinya apa? Yang nggak nyiptain aja segitu kangennya, apalagi yang nyiptain. Pengennya ngobrol terus ya? Benar. Benar banget. Pengennya bareng-bareng terus ya? Masalahnya adalah hari ini kita terus diajak ngobrol sama Allah tapi nggak ngeh. Diajak ngobrol sama Allah itulah yang namanya pesan cinta. Allah pengen banget ngobrol sama kita lewat apa? Lewat ayat yang tiap hari dibaca, tapi kita nggak ngeh. Padahal Allah mau nitipin di situ. Kok hari ini bukannya ayat ini ya? Nggak dipikirin, padahal Allah sengaja nunjukin ayat itu buat dia. Kamu lagi salah di situ loh. Aku lagi pengen kamu lakuin itu. Nggak ngeh juga, akhirnya pakai apa? Oke, kasih kenikmatan deh. Siapa tahu jadi inget sama aku, kata Allah. Ternyata dikasih kenikmatan. Bukannya makin inget, malah larut sama kenikmatannya. Lupa sama yang ngasih kenikmatan. Merasanya apa? Wih, gue nih. Ini semua karena gue yang udah ikhtiar. Ini semua karena gue udah kerja. Semua pencapaian ini karena ilmu gue. Lantas perannya Allah dihilangin gitu aja. Lisan nggak ngomong gitu sih. Tapi hatinya nggak merasa Allah bantuin apa-apa. Saking sayangnya Allah akhirnya kalau dikasih kenikmatan nggak ngeh juga dengan apa yang Allah mau sampaikan. Akhirnya dikasih apa? Masalah. Allah mau ngomong sama kita lewat masalah. Masalahnya orang itu lagi nggak ngeh bahwa itu dari Allah. Sekarang simpelnya begini. Teman-teman lagi ngeliat Ani nih sekarang nih. Hmm. Teman-teman lagi ngeliat saya nih. Ibaratnya teman-teman lagi ngeliat saya. Kalau saya lempar tasbih ini, kelihatan nggak? Kelihatan. Kenapa bisa kelihatan? Karena Tahu nggak yang saya lempar ini siapa? Yang lempar ini siapa? Mas Ren. Gue tahu. Karena saya ngeliat langsung. Karena lagi ngadep ke saya. Tapi kalau lagi ngadepnya ke depan sana, saya lempar ini. Tahu nggak saya yang lempar? Ya. Yang kerasa apanya doang? Tasbihnya. Sakitnya doang. Sama sebelnya doang. Sama ketika dilempar masalah, orang yang lagi nggak ngadep hatinya ke Allah, dia cuma bisa ngeliat itu masalah. Tapi nggak ngelihat kenapa saya mau ngelempar itu. Simpelnya begitu. Jadi Allah mau nitipin pesan cinta dalam masalah-masalah yang kalau udah bisa dibaca dengan izin Allah, kok saya ngelihat testimoni yang udah ribuan dengan izin Allah, sekali lagi Allah yang maha hebat, itu masalahnya Allah selesai. Keinginannya Allah anterin dengan sangat cepat setelah bisa membaca pesan cintanya. Simpelnya gitu. Kalau saya merinding itu sebenarnya. Jadi Kayak kayak lagi di training kok. jadi kayak nampar diri sendiri sebenarnya. Itu Benar. emang yang kita lakuin kayaknya. Jadi kayak apa-apa kayak ngerasa ini hasil gua. Padahal
sebenarnya apa-apa yang kita dapat, kita raih, Itu karena Allah. ya itu pasti karena Allah. Dan Tapi giliran tertimpa masalah biasanya nyalahin Allah nanti. iya itu banyak banget tuh. Iya benar. Dan itu Allah sebel banget yang ini. Bahasanya gini, aku kasih kenikmatan bukan syukur, malah ria, kasih masalah ngeluh. Malah ngeluh benar. Kata Allah begini, wahai hambaku, kalau ada salah seorang barang siapa hambaku yang aku kasih nikmat gak bersyukur, aku kasih masalah dia ngeluh, maka keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Allah ngomong gitu. Kita nggak masuk ke golongan Ya, kayak semoga gitu kita semua dan para pendengar jangan sampai masuk ke golongan itu ya. Betul. Tapi Mas, saya agak tertarik sama tadi pembahasan Mas Randy. Saat kita udah berpaling dari Allah, Allah coba kasih kita kesulitan ya, macam itu ya tadi kesulitan. Itu nggak nengok juga, Allah kasih nikmat, tapi malah kufur, akhirnya kan kasih masalah. Nah, berarti sebenarnya musibah dan kenikmatan itu sebenarnya ada gimana ya maksudnya? Kesulitan dan kesenangan itu sebenarnya adalah musibah ya. Gimana ya? Ya agak Sekarang tertarik gini, gitu deh. sekarang gini. Saya mau tanya, kawan-kawan tolong jawab ya, yang denger juga sambil dijawab dalam hati nanti. Allah yang lagi ngeliatin kita sekarang nih sore ini, selalu ngasih yang terbaik, jarang ngasih yang terbaik, atau nggak pernah ngasih yang terbaik? Jawab dulu deh. Terbaik. Allah selalu ngasih yang terbaik, Selalu ngasih terbaik. jarang atau nggak pernah di hidup kita? Selalu. Selalu. Yang terbaik. Every single time. Every time. Every single Every single moment. Setiap detiknya. Allah ngasih yang terbaik. Betul. Oke. Jawab pertanyaan kedua saya. Jadi ada nggak yang namanya masalah dan musibah? Nah, saya bingung jawabnya nih. Saya bingung juga. Apalagi ada juga kan masalah ayat yang bilang fa inna ma'us yusra juga tuh. Nah, ini kawan-kawan. Makanya bingung kalau Jadi pertanyaan kedua belum dijawab nih. Jadi kalau semua yang datang dari Allah adalah yang terbaik, Allah selalu ngasih yang terbaik buat kita. Jadi ada nggak yang namanya masalah dan musibah? Bingung nih. Mungkin ada mungkin Mas. Ada masalah. Harusnya nggak ada dong. Iya sih harusnya nggak ada ya. Ya Allah, semua adalah yang terbaik darimu ya Allah. Ketika dikasih yang terbaik dari Allah sama Allah, terus kita bilang masalah ini. Musibah ini. Kita ngomong masalah dan musibah karena apa? Karena kita menggunakan kacamata nafsu kita. Semua hal yang nggak sesuai dengan ingin kita bilang masalah dan musibah. Kita label masalah dan musibah. Padahal semua yang terbaik. Mas, tapi di Al-Quran Allah ada tuh kata masalah dan musibah, Mas. Iya, Allah sedang meminjam sudut pandang manusia yang selalu bilang semua hal yang gak enak di hidupnya adalah masalah dan musibah. Tapi dia lupa sama satu ayat yang lainnya. Apa? Bisa jadi yang menurutmu baik, belum tentu baik. Bisa jadi yang menurutmu gak baik, padahal itu yang terbaik buatmu. Aku selalu ngasih yang terbaik. Benar. Ya, problemnya kita nggak bisa baca itu. Kenapa? Di sini masih nafsu. Kita nggak kenal sama diri sendiri. Bagaimana kita mau kenal Allah kalau kita nggak kenal diri sendiri? Barang siapa mengenal diri sendiri akan kenal Allah. Bagaimana kita mau kenal Allah kalau nggak kenal diri sendiri? Dan gimana kita mau kenal diri sendiri kalau nggak pernah punya waktu dengan Allah. diri sendiri? Maksudnya apa? Nggak pernah punya waktu dengan diri sendiri. Mata dibiarin terus ngeliat. Ini dibiarin terus ngoceh. Ini dibiarin terus kerja. Biarin terus mikir. Tidur. Besoknya begitu lagi. Nggak pernah menjeda diri sejenak, me time, untuk mengambil jarak dengan diri sendiri, untuk mempertanyakan 3 pertanyaan dasar kehidupan. Kita dari mana? Sedang apa? Mau kemana? Saya ngelakuin ini buat apa? Saya nggak pernah minta dihidupin, loh. Sekarang hidup. Asik banget gitu deh. Aduh. Gimana tuh? Bingung. Makanya Bingung ya. Anda juga senyum doang tuh. Bingungnya bukan kenapa-napa. Kayak bener-bener kalau misalkan bisa dibilang mah nampol bener nih Cai. Kayak merefleksikan diri kita gitu. Iya, jadi kayak wah selama ini ternyata gitu ya. Mas. Jadi saya juga kan sempat baca nih terkait buku Mas Randy. Ada sebenarnya tadi juga Mas Randy sempat menyinggung ya tentang mid time dengan Allah ya. Nah di situ juga saya
ada kata-kata yang bagus menurut saya. Kita itu sering berbicara tentangnya, namun sedikit sekali berbicara dengannya. Nah, sebenarnya gimana sih, Mas, supaya kita ini hidup kita inilah gitu, apa-apa itu mengajak Allah gitu. Itu gimana gitu, Mas? Eh, Mas ngajak ngobrol saya karena apa? Karena saya Mas Rifki ngajak ngobrol saya karena apa? karena kenal, terus Karena juga kenal. karena kita Kenal. butuh juga Karena Randy. kenal kan? Betul. Berarti tadi pertanyaannya, gimana agar kita selalu dengan sadar dan secara otomatis ngobrol terus sama Allah? Caranya gimana? Ya kenal. Kenal Kenal sama sama Allah. Allah. Gimana kita beneran sangat-sangat apa namanya sulit kita mau ngajak mau berusaha sama Allah, tapi kita nggak kenal sama yang mau diajak ngomong. Pertanyaan adalah gimana cara kenal sama Allah? Itu kan yang pertanyaan lebih dalam kan? Iya. Betul. Karena gini, ketika teman-teman semua yang dengar hari ini punya masalah terus merasa ketakutan, itu wajar. Tapi ketakutan jadi berlebihan, ini yang nggak wajar. Takut itu karena apa? Karena kita nggak tahu, mungkin nggak tahu solusinya. Loh, kan sering dengar kalimat nggak? Semua solusi itu di tangannya Allah, ya nggak? Iya. Sering dengar kan? Sering. Saya dengar. Lah, pertanyaan itu kan jadi doktrin ke kita. Ayo sekarang kita pahamin coba. Mas Rifki juga ya. Mas Rifki, kalau antum punya, nggak apa-apa saya ajak ngobrol ya. Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Justru dia tertarik banget. Antum Dia ngobrol. bawa motor kan misalkan ya, titipin ke nih kuncinya, motornya, kalau perlu ATM-nya sama PIN-nya. Kira-kira pas antum nitipin kan ya rasanya gimana? Deg-degan. Kenapa? Ah, sebelum belum kenal, antum nggak percaya sama nih, ya nggak? Deg-degan itu muncul karena nggak percaya. Nggak percaya ini muncul karena nggak kenal. Berarti kalau mau tenang gimana? Harus percaya. Harus percaya. Percaya iman. Orang yang beriman sama Allah pasti nggak galau gitu loh. Untuk beriman gimana? Kenal. Orang yang kenal Ar-Razzaq nggak akan galau dengan rezekinya. Tapi orang yang baru tahu ada nama Ar-Razzaq tetap aja galau. Kita kenal nih, tenang aja, nanti diberesin sama Raja Salman utang-utang ente semua. Rasanya gimana? Tenang, Tenang. aman. Nggak bakal tenang. Emang Oh. kenal sama Raja Salman? Oh iya. Oh iya. Dia nggak kenal. Jangan tahu doang. Tahu doang. Tahu ya? doang, tetap Iya. galau kan. Iya. Ah, nggak usah banyak ngomong lah, nggak kenal gue sama Raja Oh, Salman. iya, benar. Iya. Tapi beda cerita kalau apa namanya, kita udah telepon-teleponan sama Raja Salman, terus ada ajudannya bilang tenang aja, itu dapat salam, besok mau diberesin utangnya. Rasanya gimana? Wah, enak banget. Tenang. Tenang. Jadi ketenangan itu menghadapi semua masalah karena apa? Yakin, iman. Iman ini karena apa? Kenal. Kenal. Kenal ini munculnya karena apa? Ini aja, kita kan baru berapa menit ngobrol nih. Ya, Lama-lama kenal sama aneh nggak? Iya. Oh, Mas Dewi cara mikirnya gini, oh cara ngomong gini. Lama-lama nyaman nggak? Iya. Berarti cara paling mudah mengenal gimana? Interaksi. sering Banyak ngobrol Oh. sama banyak dengerin obrolannya. Jadi untuk mengenal Allah caranya gimana? Banyak ngobrol, doa, Doa. dan banyak dengerin obrolannya. Apa obrolannya? Quran. Jadi banyak-banyak ngomong sama Allah. Doa itu bukan hanya di sejadah kan? Sambil naik motor, ya Allah temenin ya mau pulang. Pulang kantor, ya Allah makasih ya udah dimudahin nih kerjaan hari ini ya Allah. Besok kasih saya tenaga lagi ya Allah ya. Mau kontribusi lebih banyak nih. Ngobrol terus gitu. Lama-lama kenal. Betul. Dan secara nggak sadar sebenarnya dengan kita seperti itu, justru Allah malah akan mendatangkan miracle untuk kita ya, Mas. Iya. Kalau udah kenal mah ngode aja dikasih. Pegang perut doang nih gini kan. Antum kalau kenal antum orang kaya, dermawan. Terus antum tahu masalah aneh. Artinya orang miskin dan lagi butuh makanan. Terus aneh nggak pakai minta nih, cuman begini doang. Antum mau ngapain? Traktir makan. Traktir makan. Kalau udah kenal, Mau restoran mana nih? ya bang pilih. Dan semakin kita kenal sama Allah, caranya adalah dengan banyak membaca pesan cintanya. Masya Allah. Jadi gitu tuh pesan cintanya tuh. Ya, kita nih kebanyakan ngomongin Allah, tapi jarang ngomong sama Allah. Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Tapi kita jarang, ya Allah apa yang kau inginkan dari hamba. Kita sering bilang ke Allahnya, ya Allah saya pengennya begini. Tapi kita nggak pernah ngomong, ya Allah apa yang kau inginkan.
Saya pas baca quote itu tuh nampar banget. Kita sering ngomong ke orang tentang Allah gini gini gini, tapi kita kita sendiri justru malah jarang banget buat interaksi sama Allah. Ya, kita tuh harus selalu melibatkan Allah Oh, betul dalam betul. kita ya. Dan yakin. Ya, yakinnya itu sih. Ya. Untuk yakinnya itu. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan materi podcast kita kali ini, semoga yang tadinya nih cuman sekedar tahu tentang kebesaran Allah, tentang gimana pertolongan Allah, jadi benar-benar bisa menerapkan ya Mas ya. Harapannya seperti itu. Kita akhiri segmen ini ya, dan kita akan lanjut di segmen berikutnya, masih tetap di kita kajian. Kita kajian. Assalamualaikum, mau tanya, Allah kan memberi cobaan ke hambanya karena Allah mengasihi hambanya tersebut kan. Lalu kalau misalkan orang tersebut terus-menerus mendapat cobaan, sikap orang tersebut harus seperti apa ya, Ustaz? Yap, nih. Itu dari Etia Nana. Pertanyaannya bagus. Mas, kalau Allah mencintai hambanya, kan dikasih masalah nih, dikasih ujian. Mau itu masalah tuh azab atau ujian kita nggak pernah tahu ya, tapi bisa ngeraba. Tapi kalau terus-terusan dikasih hidup yang bermasalah, apa yang harus dilakukan, Mas? Itu ya pertanyaannya. Jadi gini kawan-kawan, kita nggak pernah tahu masalah yang datang ini azab atau ujian. Tapi kita selalu bisa berhusnuzon dengan perspektif kita. Yaitu apa? Kalau saya memilih ini azab atau ujian, saya memilihnya azab. Semua yang datang di hidup saya, kesulitan dan apapun, saya lebih prefernya adalah saya itu lagi diazab. Kenapa? Kalau saya pribadi ya, merasa diuji, kayaknya belum pantas ngomong diuji. Kayaknya yang pantas ngomong ujian tuh yang sholatnya Masya Allah, khusyuk banget sejam gitu ya, 2 rakaat. Baca Quran tiap hari sejus, 2 juz, 3 juz, sedekahnya miliaran. Orang disakitin sama orang dia tetap senyum. Terus kena masalah, dia datang dan bilang gini, Mas, saya lagi diuji sama Allah. Ah, pas. Kalau modelnya kayak gitu. Tapi kalau model kayak kita, sholatnya telat, sedekahnya pelit, dengki mulu sama orang, kena masalah, bilang saya lagi diuji nih. Jangan ujian, azab tuh. Kepedean dong Mas ya. Makanya saya lebih amannya ambil ini adalah azab. Maka apa yang harus dilakukan? Istighfar. Istighfar itu bukan hanya astagfirullahalazim, tapi istighfar lisan dan istighfar akhlak, istighfar perbuatan. Kalau istighfar lisan didawamkan terus astagfirullahalazim, astagfirullah. Sambil benar-benar minta ampun. Karena ada istighfar yang harus diistighfarkan. Contoh, aneh salah sama antum. Aneh bunuh anak antum lah contoh nih. Sebel nggak sama aneh? Sebel. Karena masalahnya berat banget ya. Terus aneh datang minta maaf ya gini. Maafin ya. Maaf, 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 maaf. Maaf, 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 maaf. Kira-kira dimaafin nggak? Kira-kira mau diapain tuh orang? Kamu tahu gak sih masalahnya, Mas? Kamu bunuh anak saya loh, Mas. Minta maaf kayak nggak punya salah. Kita sering nggak kayak gitu? Sering. Dosa kita banyak nggak? Banyak. Menjijikkan nggak? Dan yang paling tahu Allah kan? Dosanya ke Allah, salahnya ke Allah. Udah salahnya banyak, minta maaf kayak gitu. Masih. Bahkan sambil main handphone. Maaf ya, maaf, 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 maaf. Kira-kira Allah ngeliat kita gimana? Sebel nggak? Kita aja sebel nih. Sebel sih enggak, cuma gregetan ya. Allah bilang kan di hadis qudsi, kasih sayangku mendahului murkaku. Jadi tuh kemarah-marahnya Allah, tapi keduluan sama sayangnya. Jadi pas mau marah gimana tuh? Sayang. Aku rapopo nah. Dikatrol kita hidup kita nih. Jadi apa namanya, istighfar lisan gitu. Tapi istighfar lisan yang benar-benar sambil hati mau minta maaf. Yang kedua istighfar perbuatan. Artinya apa? Perbaikin salahnya. Nah kok hati kita tahu kok mana salah mana benar. Mana yang dosa mana yang enggak. Ciri-cirinya berdosa apa? Gelisah hatinya,
dan perbuatan itu nggak mau diketahuin sama orang. Udah itu aja udah. Benar, benar. Simple. Simple. Tapi yang mau saya sampaikan titip ke kawan-kawan semua juga, baik yang nanya dan yang mendengarkan, masalah itu balik lagi ke hakikatnya. Karena Allah cinta kan. Sekarang gini, kenapa Allah cinta malah dikasih masalah? Harusnya kalau antum cinta sama orang dikasih apa? Ngasih apa? Hadiah. Bunga, coklat, hadiah. Kok malah dikasihnya masalah? Itu cinta bukan? Cinta. Cinta. Bayangin antum naik motor sama istri. Di kanan kirinya jurang. Lagi asik nah, ini jam 12 malam nih, lagi naik motor. Ngantuk nih, kita ngantuk nih. Udah mau nyemplung jurang tuh motornya tuh. Kira-kira tanda sayang istri kita diapain? Bangun. Dipukul. Biar apa dipukul? Biar bangun. Kembali ke jalan yang lurus. Iya. Udah ngantuk lagi gimana? Pukul lagi. Pukul lagi. Biar balik ke jalan yang lurus. Itu tandanya cinta. Kalau udah gak cinta gimana? Dia biarin nyemplung dia. Jadi kita ini lagi belok ke jalan yang salah. Bukan lagi di ihdinas siratal mustaqim. Kita ini lagi dibudak sama dunia. Apa-apa niatnya semua dunia. Bahkan ibadah pun niatnya dunia. Dan Allah kasihan ngeliat kita kayak gitu. Aduh gak tega sih kalau diginiin nih. Wis tak kasih masalah ya. Bro. Biar apa? Biar gak nafsu sama dunia. Coba sekarang gini. Kita pengen dapat jabatan. Ternyata pas kita dapat jabatan, jabatannya bermasalah. Kira-kira gimana? Masih mau nggak jabatan itu? Nggak nafsu. Lihat, ketika yang kita penginginkan udah bermasalah, kita jadi nggak nafsu. Tapi ketika dalam kondisi normal-normal hidup, nafsunya main, dia nggak? Makanya sama Allah, nggak pengen kita jadi hambanya dunia, dikasih masalah di dunia. Hal-hal keduniaan kita yang kita pengen dikasih masalah, kasih masalah. Biar apa? Biar bosan sama dunia. Biar baliknya kemana? Ke Allah. Dan kalau udah baliknya ke Allah, nggak ada yang namanya masalah. Loh, Nabi Muhammad mas, perutnya lapar kayak gitu sampai ada batu di perutnya itu bukan masalah mas. Bukan. Orang yang lagi nggak di zona cinta, nganggap semua kayak gitu masalah. Tapi orang lagi jatuh cinta, nggak ada yang namanya masalah. Ya nggak? Benar. Say, kok kamu mau sih nikah sama aku, say? Genteng bocor kayak gini, rumah sempit, kamu biasa di tempat AC. Jawabannya apa? Kamu gak usah ngomong gitu, mas. Aku nikah kamu sama kamu karena aku sayang. Nggak ada yang namanya masalah. Naik motor, Vespa, butut. Mogok, hujan deras. Dorong di tengah hujan. Bilangnya apa? Masalah? Enggak. Bilangnya apa? Romantis ya, say. Kayak di Korea-Korea. Nggak ada yang namanya masalah. Makanya orang awam cuma bisa ngelihat Nabi Ayub kena apa penyakit yang sebegitu parahnya, itu masalah itu. Nabi Muhammad nggak bisa makan, itu masalah itu. Nabi Yunus ditelan ikan paus, itu masalah itu. Enggak. Orang yang lihat masalah adalah dia lagi nggak di zona cinta. Tapi orang yang lagi jatuh cinta, kayak gitu bukan masalah. Apa jawaban Nabi Ayub ketika dibilang sama malaikat gini? Wahai walinya Allah, wahai kekasih Allah, kenapa kamu ditimpa masalah kayak gini nggak minta? Apa jawaban Nabi Ayub? Sebentar, masalah yang mana ya? Inilah. Jadi yang dilakukan adalah istighfar, lisan sama akhlak. Yang kedua, naikin level sampai di sini hanya pengen Allah, ma fi qalbi ghairullah. Let's see what will happen. Your life will never be same again, insyaallah. Nanti buat teman-teman ada artinya. Editor, tolong. Tolong editor. Masalah. Masukin satu lagi mas, dijawab agak singkat aja. Yang tadi terkait dari Ed Gilang Prakosa mas. Dakwah itu kan wajib sebagai muslim. Yeah. Bukan cuma untuk ustadz atau kiai ya mas ya. Nah itu gimana sih cara kita berdakwah yang efektif? Siap, singkat ya. Ya singkat. Maaf ya saya kalau ngomong panjang. Gini kan. Kalau kita lagi sharing pengalaman, orang dengernya nyimak gak? Dan bisa ngambil manfaat dari apa yang kita sharingin gak? Pengalaman kita. Itu dakwah. Emang saya ustadz? Bukan. Saya pesantren Gundala. Pesantren kilat. Pesantren Oh, Gundala yang terkira itu ya. Gundala. Saya nggak pernah pesantren.
Saya juga bukan sekolah agama, background saya farmasi. Tapi apa yang saya lakukan, maka saya sampaikan. Dan apa yang saya lakukan adalah apa yang saya pikirkan. Dan apa yang saya pikirkan berasal dari apa yang saya resahkan. Apa yang saya resahkan? Ayat-ayat Quran dan Al-Hadis. Sudah. Gitu ternyata. Oke, alhamdulillah. Semoga untuk yang penanya bisa terjawab ya. Tadi yang Bisa pertama, mengambil manfaat. betul. Yang tadi pertanyaan pertama, ingat dua tuh istighfar ucapan, istighfar perbuatan juga, Mahlak tadi. akhlak. Nah yang penanya terakhir tadi, yang tadi coba aja untuk efektifnya ceritakan ya terkait diri kita lah, pengalaman pribadi yang bisa menginspirasi orang kalau bisa ya. Atau ya apapun lah gitu ya. Ya. Yang menurut teman-teman nyaman lah ya.